سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وخصوصا شهداء استقلال إندونيسيا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, di hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2022. Kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan banyak kenikmatan, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat sehat wal afiat, dan yang tidak kalah besar adalah kita mendapatkan nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemerdekaan ini kita semua bisa bebas beribadah kepada Allah. Khususnya kita bisa bebas mencari ilmu. Semuanya ini adalah jasa daripada syuhada, perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita tidak mampu untuk membalasnya kecuali iringan doa. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan digolongkan menjadi orang-orang yang mati syahid yang mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang menikmati kemerdekaan ini, hendaknya harus bisa melakukan apa yang menjadi cita-cita para pejuang kita, yaitu untuk melihat anak cucunya sejahtera tanpa ada kekangan daripada penjajah, dan melihat anak cucunya gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengisi kemerdekaan ini dengan banyak bermaksiat kepada Allah dan melakukan hal-hal yang merusak, mengkhianati kepada agama dan bangsanya. Alhamdulillah, negara kita meskipun berjuta-juta penduduknya, beribu-ribu pulau dan sukunya, tetap mendapatkan kenikmatan ukhuwah, salah satu persaudaraan, persatuan secara Islam yang menyebabkan negara kita menjadi aman, tentram. Semoga Allah selalu menjaga ukhuwah ini sehingga kita selalu mendapatkan ketenangan di dalam beribadah di bumi Indonesia ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang beliau selalu menanamkan kepada umat Islam tentang jiwa perjuangan, jiwa berjihad fisabilillah sebagai salah satu kekuatan di dalam menegakkan agama Islam agar tidak diganggu oleh orang-orang yang menginginkan semua orang Islam menjadi masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang mati syahid, digolongkan dengan mereka masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar malam hari ini yaitu menerangkan daripada lanjutan siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini adalah penjelasan yang terakhir tentang bagaimana penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keadaan neraka Allah Subhanahu wa taala yang kita semua berlindung daripada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kalimat di halaman 106, wa inna abwaban nar sab'ah, dan sesungguhnya pintu-pintu neraka Allah ada 7 pintu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, laha sab'atu abwab, bagi neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum, dari setiap pintu itu bagi mereka ada bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Penghuni 7 neraka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia sab'u tabaqatin, dan neraka itu ada 7 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah, kemudian di atasnya dan di atasnya. Ba'duha fauqa ba'din, sebagian neraka itu lebih tinggi tingkatannya daripada neraka yang lain. Al-ula minha, yang pertama daripada tingkatan neraka itu, artinya tingkatan neraka yang masih dikatakan tinggi, Jahannamu, yaitu neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang menjadi penghuni neraka Jahannam itu? Siapa saja menghuni neraka Jahannam? Wa yuqalu innaha li'usatil muwahhidin, sesungguhnya dikatakan neraka Jahannam itu untuk orang-orang yang bermaksiat daripada orang yang tetap mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam yang beriman kepada Allah, yang beriman dengan Nabi Muhammad itu kadang-kadang tidak luput daripada perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa tersebut, maka nanti di akhirat cara pembebasannya adalah dengan masuk ke neraka Jahannam terlebih dahulu sebelum nantinya dientas dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Watsaniyatu, neraka yang kedua yang lebih dalam lagi disebut neraka Saqar. Wa ma adrasa kama saqar lawahatun lil bashar. Apa yang disebut dengan neraka Saqar itu dalam Al-Quran, lawahatun lil bashar, adalah tempat yang disiapkan untuk menyiksa bagi basyarun, manusia. Itu neraka Saqar. Watsaniyatu, watsalisatu, yang ketiga adalah neraka Ladha. Neraka Ladha, kita cukup mengetahui namanya saja, tidak perlu dibayangkan bagaimana supaya kita tetap bersemangat
hidup di atas dunia ini. Karena salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah manusia itu kadang-kadang dilupakan daripada mengingat akhirat. Kalau kita seperti para nabi diberikan pemahaman yang terus-menerus tentang akhirat, tidak akan mampu kita bekerja, tidak akan mampu kita bersosialisasi dengan manusia. Karena apa? Karena kita hanya ingin untuk ibadah kepada Allah, selamat dari neraka dan masuk surga. Hikmah daripada manusia banyak yang dilupakan daripada akhirat, agar dia masih bisa aktivitas sebagaimana biasa, masih bekerja, masih bersosialisasi dengan sesamanya. Bayangkan kalau misalnya bayangkan kalau misalkan kita tengah-tengah bekerja, tiba-tiba langsung teringat dengan neraka, maka kita tidak akan mampu melanjutkan pekerjaan tersebut. Justru kita akan banyak bertaubat kepada Allah, kita akan ingat tentang akhirat dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Salah satu hikmah Allah mengelupakan kita dari akhirat itu untuk supaya kita memakmurkan kehidupan dunia kita. Tapi jangan kita terus-menerus lupa, supaya kita tetap mengeluangkan waktu beribadah dan mengingat urusan akhirat. Warabi'atu, yang keempat, al-hutamah, yaitu yang disebut neraka al-hutamah. Al-khamisatu, yang kelima, as-sa'ir, neraka sa'ir. Was-sadisatu, yang keenam, al-jahimu, neraka jahim. Was-sabi'atu, yang ketujuh, al-hawiyah, neraka hawiyah. Dikatakan faman thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Siapa orang yang ringan amal ibadahnya, lebih berat amal dosa-dosanya, maka tempatnya dia adalah al-hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Wahia as-sufla, ini adalah tingkatan neraka yang paling rendah. Yang paling rendah itu tingkatan neraka adalah al-hawiyah, menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Walaysa laha qa'run wala muntaha. Neraka ini tidak ada dasarnya, tidak ada ujungnya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada sumur yang tidak ada dasarnya. Nah, itu bayangan tentang neraka hawiyah. Di bawah itu sudah tidak ada lagi neraka. Itu yang paling dalam. Na'udzubillah min, nas'alullahal afwa wal afiyah. Allah.